Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rosyada Rizky Lutfi Syamin dari NIM belakang 551 dari kelas J. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kenapa negara harus mensejahterakan warganya. Pertama, menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Ide dasar dari premis ini berangkat dari fakta bahwa pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya dan perekonomian untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Penciptaan kesejahteraan bagi semua memiliki banyak rasionalitas. Kesejahteraan mempromosikan efisien ekonomi selalu melalui eksternalitas positif yang diciptakannya. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan sebagai implikasi langsung dan terpenting yang dari terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Kesejahteraan juga mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial. Persamaan hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya, hingga kesamaan perlakuan di depan hukum hanya dapat dipromosikan secara efektif dengan penciptanya kesejahteraan secara merata. Kesejahteraan pada gilirannya akan mempromosikan stabilitas sosial politik, yaitu ketika semua warga negara sejahtera, lahir dan batin, serta mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kemartabatan. Secara historis, penciptaan kesejahteraan bagi seluruh warga negara merupakan amanat perjuangan kemerdekaan. Para pendiri negeri ini telah menegaskan bahwa negara berbangsa bernama Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduknya. Konstitusi tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijaksanaan publik negeri ini. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan yang menjunjung kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama, bukan persaingan individualisme. Menurut pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh negara ini ditunjukkan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara diharuskan menjamin sejumlah limited positive rights warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Ada pula pasal 31 ayat 1, hak mendapat pendidikan. Pasal 34, serta fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam perundang-undang. Belum dipraktikkan secara konsekuen, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas wacana dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian cukup memadai dari pemerintah, sehingga dari waktu ke waktu pembangunan bidang sosial ekonomi mengalami banyak kemajuan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pada gilirannya pula kesejahteraan tersebut dapat dijangkau dan dapat dinikmati secara adil, berkelanjutan, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dan tuntutan yang harus dipecahkan.
Salah satunya adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Utamanya seperti dimaksud dalam pasal 28H ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lebih lanjut, sistem jaminan sosial juga diatur dan dijamin dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 dan juga ditegaskan dalam Konvensi ILO International Labour Organization nomor 102 tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum. Sekian dari paparan saya mengenai kenapa negara harus mensejahterakan warganya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.